menuju visi Indonesia 2045, yakni menuju kota dunia untuk semua, Presiden Jokowi resmi mengumumkan kepindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Keputusan pemindahan IKN dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian mendalam selama 3 tahun terakhir. Ibu kota negara atau yang disingkat IKN tersebut diberikan nama Nusantara. Hal tersebut guna merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Pemindahan IKN dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Pemindahan IKN dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan juga menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara kawasan timur dan kawasan barat Indonesia, khususnya antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Selain itu, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur juga mendukung ketersediaan lahan yang luas, sehingga mendukung pembangunan IKN dengan kawasan hijau yang lebih dominan. Proyek pembangunan IKN Nusantara rencananya akan dimulai pada paruh kedua 2022 ini. Dimulai dari pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR, dan perumahan di area utama IKN. Sementara itu, pembangunan megaproyek IKN diperkirakan memakan waktu hingga 15-20 tahun. Presiden, TNI, Polri, dan sejumlah kementerian ditargetkan mulai pindah ke wilayah IKN pada tahun 2024. Tidak seperti Jakarta yang memiliki kepala daerah yang menjabat selama periode jabatan, nantinya IKN akan memiliki apa yang disebut Kepala Otorita IKN Nusantara. Tugasnya kemudian akan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa diangkat kembali pada jabatan yang sama. Pejabat di IKN ini sendiri akan dipilih langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Otorita IKN Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang akan mulai beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. Keberlanjutan proyek IKN Nusantara dapat memberikan manfaat yang begitu besar dan dapat menjadi stimulus dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dukungan terhadap keberlangsungan proyek IKN Nusantara sangat dibutuhkan guna memperlancar proses pembangunan dan agar Indonesia mampu mempercepat pemulihan ekonomi serta menarik minat investor dalam dan luar negeri. Selain itu, berbagai manfaat tersebut juga menjadi bukti bahwa proyek IKN Nusantara bukanlah kebijakan yang hanya mementingkan kepentingan elit politik.